Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gia Fauzia Agiari, NPM 10060111913. Saya mahasiswa program studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat skripsi saya yang berjudul Penerapan Algoritma Fajri Possibility Means pada pengelompokan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022. Langsung saja pada pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Clustering merupakan salah satu teknik dalam analisis data yang berguna untuk mengelompokkan sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan atau kesamaan di antara data tersebut. Clustering bermula dari kebutuhan untuk mengelompokkan data dengan cepat dan efisien dalam jumlah yang besar. Ada beberapa teknik pengelompokan yang dapat digunakan, salah satunya itu partitioning clustering. Partitioning clustering adalah salah satu teknik pengelompokan yang mencoba mempartisi data ke dalam beberapa kelompok atau partition, dan jumlah kelompok yang akan dibuat biasanya telah ditentukan sebelumnya. Metode partitioning clustering terdiri dari beberapa algoritma, salah satunya itu Fuzzy Possibilistic Means. Algoritma Fuzzy Possibilistic Means ini merupakan perluasan dari dua algoritma, yaitu algoritma Fuzzy Means dan Possibilistic Means, yang menggabungkan konsep Fuzzy dan posibilistik untuk mengurangi kelemahan dari kedua algoritma tersebut. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam pembangunan manusia yang menjadi komponen utama dalam mencapai kemakmuran di setiap negara. Negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas akan dengan mudah memajukan pembangunan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, dirumuskanlah sebuah konsep baru dalam mengukur kemajuan suatu negara yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan diukur dengan berbagai cara, salah satunya yang paling populer melalui perhitungan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Selanjutnya, metodologi penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, di mana data yang digunakan mengenai data indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022, dengan jumlah datanya sebanyak 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Variabel yang diambil yaitu umur harapan hidup, rata-rata nama sekolah, harapan nama sekolah, dan pengeluaran real per kapita. Berikut merupakan tahapan analisisnya. Berikut merupakan langkah-langkah Fuzzy Means, dan berikut merupakan langkah-langkah Fuzzy Possibilistic Means. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penerapan algoritma Fuzzy Possibilistic Means. Pada algoritma ini dilakukan penentuan parameter awal yaitu nilai pembobot W yang digunakan adalah 2, nilai pembobot eta yang digunakan adalah 2, maksimum iterasi yang digunakan adalah 100, rata kecil yang diharapkan sebesar 10 pangkat min 5, fungsi objektif awal yang digunakan adalah 0, dan iterasi awal dimulai pada iterasi 1. Untuk menentukan jumlah cluster pada algoritma Fuzzy Possibilistic Means, dilakukan uji coba dengan membandingkan nilai validasi cluster dari jumlah cluster 2 sampai 5. Selanjutnya, penentuan jumlah klaster optimal. Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan dengan membandingkan nilai MPC untuk setiap jumlah klaster, di mana nilai MPC paling besar akan terpilih sebagai jumlah klaster yang paling optimal. Dilihat dari tabel, nilai MPC paling besar yaitu 0,358196 dengan jumlah klasternya 4. Maka dari itu, akan dilakukan pembuatan profil hasil klaster dengan jumlah klasternya 4. Keanggotaan setiap klaster. Diketahui pada klaster 1 ditempati oleh 146 kabupaten atau kota, klaster 2 ditempati 96 kabupaten atau kota, klaster 3 ditempati 141 kabupaten atau kota, dan klaster 4 ditempati 130 kabupaten atau kota. Identifikasi karakteristik klaster. Untuk identifikasi karakteristik klaster dapat dilihat pada tabel untuk nilai rata-rata setiap indikator pada setiap klasternya. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh klaster 1, maka dapat disimpulkan klaster 1 dikategorikan sebagai rata-rata klaster yang tinggi. Untuk klaster 2 dapat dilihat bahwa klaster 2 memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dengan klaster lainnya pada setiap variabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa klaster 2 dikategorikan sebagai rata-rata klaster yang rendah. Untuk klaster 3, maka dapat disimpulkan bahwa klaster 3 dikategorikan sebagai rata-rata klaster yang sedang. Untuk klaster 4, dapat dilihat bahwa klaster 4 memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan klaster lainnya pada setiap variabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa klaster 4 dikategorikan sebagai rata-rata klaster yang sangat tinggi. Kemudian, identifikasi klaster juga dilakukan menggunakan metode rata-rata. Dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia diambil rata-rata dari masing-masing variabel indikator IPM. Selanjutnya, rata-rata juga diambil untuk setiap indikator IPM dalam setiap klaster yang terbentuk. Setiap variabel yang ada dalam klaster diberi tanda plus apabila rata-rata klaster lebih besar atau sama dengan rata-rata keseluruhan. Sedangkan jika rata-rata klaster lebih kecil daripada rata-rata keseluruhan, maka diberi tanda minus. Selanjutnya, visualisasi hasil klaster. Dari visualisasi diagram peta tersebut, dapat dilihat bahwa kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia terbagi menjadi 4 klaster, yang ditandai dengan adanya 4 perbedaan warna. Kesimpulan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan wilayah menggunakan algoritma Fuzzy Possibility Means telah mengelompokkan 514 kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia menjadi 4 klaster. Klaster 1 merupakan kelompok kabupaten atau kota dengan rata-rata klaster yang tinggi. Terdapat 146 kabupaten atau kota yang termasuk ke dalam klaster 1. Klaster 2 merupakan kelompok kabupaten atau kota dengan rata-rata klaster yang rendah. Terdapat 97 kabupaten atau kota yang termasuk dalam klaster 2. Klaster 3 merupakan kelompok kabupaten atau kota dengan rata-rata klaster yang sedang. Terdapat 151 kabupaten atau kota yang termasuk dalam klaster 3. Klaster 4 merupakan kelompok kabupaten atau kota dengan rata-rata klaster yang sangat tinggi. Terdapat 130 kabupaten atau kota yang termasuk dalam klaster 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.